Hi, my name is Joe Hernandez. I'm a certified interpreter from the state of California and also for the federal courts, and I've been a professional interpreter for 20 years. Before we get to our consecutive exercises, we are going to go over the rules for consecutive interpreting. Hopefully, you have already printed the text that says rules for consecutive interpreting, and we're going to go over it together. We have to make sure that we follow each and every one of these rules in order for us to be successful at the oral exam in the consecutive portion. The consecutive portion gets a lot of people, and that's because it has so many rules that we have to keep track of while we are providing our interpretation. So let's make sure we know them before we get to our consecutive exercise. So please follow along. Number one, do not interrupt the speaker. The entire question or the entire answer must be finished before you commence your interpretation. Do not attempt to mentally interpret until you have heard the entire message. So all we're doing, number one, is listening very attentively to the entire message. Okay? The entire question must be finished, and the entire answer must be finished. We cannot interrupt the speaker. That's number one. Try to interpret as you hear it. We do that in simultaneous. Hear the consecutive. Take in the entire message first. Okay. Number two, do not add anything to the message. No additions of any kind are allowed. So if we receive a message and it has so many thoughts, when we convey that same message, it has to have the same number of thoughts. We cannot add anything to the message. The message must be identical. Number three, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. So if the message has six thoughts, then my interpretation must have six thoughts as well, not three or four or five. So number three, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. Let's go to number four. Do not change the message. Do not make changes to the message received. So if I receive a message, then I'm going to interpret that same message with no changes. This is very difficult to do. The only way to get good at this is to practice all the time. Okay, so number four, do not change the message. It has to be the same message in the other language. Number five, use the form you. Usted, se llama, the idiom usted. The true form is strictly prohibited. It is always the form you. Usted, usted, never say. Okay. That takes us to number six. Take brief notes. At the consecutive, and only the consecutive, they will provide you a writing utensil and lots of paper for you to take notes if you wish. The notes don't count for you or against you. They're going to be thrown away when you don't the exercise. But take advantage. Take the piece of paper and the writing utensil and take notes. And my suggestion is to write down all concrete information, such as names, abbreviations of names. We don't have time to write out the whole name. We want to write descriptions like 5'6", 60 pounds, the colors blue, yellow, green, the numbers like social security numbers 552 2285, so that we are able to bring the message back correctly. We need to take those notes for sure. So years, absolutely, in 85, what did it happen in 86 or 97? So take brief notes. Write down all concrete information such as names, descriptions, colors, numbers, years, addresses, etc. All that is absolutely concrete. It cannot be the wrong address. It cannot be the wrong contact number. That's why you have a pencil and paper. Okay, number seven. No extraneous noises. Do not make any sounds such as well, okay, etc. If the speaker did not say well,
If the speaker did not say okay, then you cannot either. However, as you can tell, are just extraneous noises. You cannot say well, you cannot say okay, unless it was said like this. So, no extraneous noises coming from the interpreter. Number 8, no double interpretations. Provide a one-word interpretation for one word heard. I went to the market. Yo fui a la tienda. No, yo fui al mercado. You see how you gave yourself two opportunities? Tienda and mercado. It has to be one for one. Number 9, maintain the same register of the speaker. In other words, raise or lower your level of sophistication of the language in accordance to what you have heard. If it is a very sophisticated vocabulary, so will the interpretation be at the same sophisticated level. If it is a low level register, so will my interpretation be at the same level. So maintain the same register as the speaker. 10. Speak loudly, clearly, and confidently. You must project professionalism at all times. Absolutely. You are going to be recorded and you will be interpreting from recordings. The entire time you're at the test, you will be recorded. So speak up, speak clearly, and speak with confidence. And that gets us to number 11. If you do not know the interpretation for a word or expression, then make your best educated guess. Absolutely. If you leave it in the same language, you are wrong. If you omit it, you are wrong. So take your best educated guesses in accordance to the text that you're listening to. So number 11, if you do not know the interpretation for a word or expression, make your best educated guess. Absolutely. Number 12, when an idiomatic expression. Hai, nama saya Joe Hernandez. Saya seorang penafsir bersertifikat untuk negara bagian California dan juga untuk pengadilan federal. Dan saya sudah menjadi seorang penafsir profesional selama lebih dari 20 tahun. Sebelum kita menuju ke latihan-latihan konsekutif, kita akan membahas tentang peraturan-peraturan dalam interpretasi konsekutif. Saya harap Anda sudah mencetak teks berisi peraturan-peraturan untuk interpretasi konsekutif. Sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. Kita harus memastikan bahwa kita mengikuti setiap dan semua peraturan ini agar kita berhasil dalam ujian oral yang akan menuju pada bagian konsekutif. Bagian konsekutif terdapat banyak orang dan karena itu terdapat banyak aturan yang harus kita ikuti selama kita menginterpretasi. Jadi, mari kita pastikan kita mengetahuinya sebelum kita menuju ke latihan. Jadi, tolong ikuti. Nomor 1, jangan menyela pembicara. Keseluruhan pertanyaan atau keseluruhan jawaban harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Anda mulai menginterpretasi. Jangan mencoba untuk menafsirkannya secara mental sampai Anda mendengar seluruh isi pesannya. Jadi, yang kita semua lakukan pada nomor 1 adalah mendengarkan dengan penuh perhatian pada keseluruhan pesan. Oke, seluruh pertanyaan harus selesai dan seluruh jawaban harus selesai. Kita tidak bisa menyela pembicara, itu adalah aturan nomor 1. Jangan mencoba menafsirkan setelah kau mendengarnya. Kita melakukan itu dalam interpretasi simultan. Di sini adalah konsekutif, jadi kita mendengarkan seluruh pesan terlebih dahulu. Oke, nomor 2, jangan menambahkan apapun pada pesan. Tidak ada penambahan apapun yang diperbolehkan. Jadi, ketika kita menerima pesan dan terdapat banyak ide, ketika kita menyampaikan pesan yang sama, itu harus memiliki jumlah ide yang sama. Kita tidak bisa menambahkan apapun pada pesan tersebut. Pesan itu harus sama persis. Nomor 3, jangan mengurangi pesan. Jangan melupakan apapun yang dikatakan di luar interpretasi. Jadi, kalau pesannya mengandung 6 ide, jadi interpretasiku harus memiliki 6 ide juga, bukan 3 atau 4 atau 5. Jadi nomor 3, jangan mengurangi pesan, jangan melupakan apapun yang dikatakan di luar interpretasi. Sekarang mari kita menuju ke nomor 4. Jangan mengubah pesan. Jangan membuat perubahan-perubahan pada pesan yang diterima.
Jadi ketika aku mendapatkan pesan, maka aku akan menafsirkan pesan yang sama tanpa perubahan. Ini sangat sulit untuk dilakukan. Satu-satunya cara agar dapat bagus dalam hal ini adalah dengan latihan setiap waktu. Oke, jadi nomor 4, jangan mengubah pesan. Itu harus pesan yang sama dalam bahasa yang lainnya. Nomor 5, gunakan bentuk formal dari kata kamu. Siapa namamu, di mana kamu tinggal, kata kamu itu dilarang keras. Selalu gunakan bentuk formal dari kamu. Oke. Itu membawa kita ke nomor 6. Buatlah catatan singkat. Dalam konsekutif dan hanya di konsekutif, mereka akan menyediakan Anda peralatan tulis dan banyak kertas untuk Anda untuk membuat catatan jika Anda mau. Catatan tidak dihitung atau tidak melawan Anda, mereka akan dibuang saat Anda selesai dengan latihan. Tapi manfaatkan, ambil satu lembar kertas dan peralatan tulis dan buat catatan. Dan saran saya adalah untuk menulis semua informasi konkret seperti nama, singkatan dari nama-nama, dan kita akan punya waktu untuk menulis nama lengkap. Kita akan menulis penjelasan seperti 5 kaki, 660 pounds. Warnanya biru, kuning, hijau. Angkanya seperti nomor keamanan 5522285. Jadi kita bisa membawa pesannya kembali. Nantinya kita akan mengambil catatan itu untuk memastikan. Jadi benar di tahun 85, apa yang terjadi pada tahun 86 atau 97. Jadi buat catatan singkat. Tulis semua informasi konkret seperti nama, penjelasan, warna, angka, tahun, alamat, dan lain-lain. Semua itu sudah pasti konkret. Anda tidak bisa memberikan alamat yang salah. Tidak boleh nomor apartemen yang salah. Itulah di mana Anda punya pensil dan kertas. Oke, nomor 7. Tidak ada suara-suara asing. Jangan membuat suara apapun seperti well, okay, dan lain-lain. Jika pembicara tidak mengatakan kata well, jika pembicara tidak mengatakan kata okay, jadi kamu juga tidak boleh mengatakan tersebut. Namun, hanyalah suara-suara asing. Kau tidak bisa berkata well, kau tidak bisa berkata okay, kecuali itu dikatakan oleh pembicara. Jadi, tidak ada suara-suara asing berasal dari penafsir. Nomor 8, tidak ada interpretasi ganda. Berikan interpretasi satu kata untuk satu kata yang didengar. Saya pergi ke pasar, menjadi saya pergi ke pasar. Lihat bagaimana Anda memberikan diri Anda peluang. Itu harus satu untuk satu. Nomor 9, pertahankan register yang sama dari pembicara. Dengan kata lain, naikkan atau turunkan tingkat kemampuan bahasa Anda sesuai dengan apa yang Anda dengar. Jika itu adalah kosakata yang sangat berat, jadi akan ditafsirkan pada level yang sama. Jika itu adalah kata dalam tingkatan bawah, jadi interpretasi saya akan berada pada tingkat yang sama. Jadi pertahankan register yang sama seperti pembicara. Dan bicaralah dengan keras, jelas, dan percaya diri. Anda harus selalu menunjukkan profesionalisme. Benar, Anda akan direkam dan Anda akan menafsirkan dari rekaman. Selama ujian, Anda akan direkam, jadi bicaralah dengan jelas dan bicaralah dengan percaya diri. Dan itu membawa kita ke nomor 11. Jika Anda tidak tahu penafsiran untuk sebuah kata atau ekspresi, maka buatlah tebakan terbaik Anda. Itu benar. Jika Anda membiarkannya pada bahasa yang sama, Anda salah. Jika Anda menguranginya, maka Anda salah. Jadi, buatlah tebakan terbaik Anda sesuai dengan teks yang Anda dengarkan. Jadi, nomor 11, jika Anda tidak tahu penafsiran untuk sebuah kata atau ekspresi, maka buatlah tebakan terbaik Anda. Benar. Well, when an idiomatic expression is utilized, it must provide the equivalent expression to convey the meaning and not explain the expression. For example, ¿cuánto le costó? How much did it cost me? Me costó $1. It was very expensive. That is explaining it. It is not the equivalent expression. The equivalent expression would be it cost me an arm and a leg. Now we have expression for expression, and that is what is required at the test and it applies to as well.
that takes care of number 12. Number 13, interpret all fillers. All filler words utilized by the speaker. When the speaker says, well, no, okay, they must all be interpreted with equivalent filler words. These are not extraneous clauses. These are words, and words are to be interpreted. Well, bueno, you know, usted sabe, okay, está bien. Filler words must be interpreted as well. 14. In language, you invert the source of the information so that you be going to correct language when interpreting. So if I hear the message in English, I must remember that I heard it in English so I can go to Spanish. If I hear it in Spanish, I must remember that I heard it in Spanish so that I can go into English. At the test, if you hear it in English and you say it in English, or you hear it in Spanish and you say it in Spanish, the proctor is not going to correct you. And it's going to say failure to interpret, and you're going to get any points whatsoever. So keep track of what language you heard the message in, and you can do the right language. Number 15. Remember the gender of all speakers. This is a must when going into Spanish. In English, he is sick, she is sick. In Spanish, I must remember, él está enfermo, ella está enferma. So, if we are going from English to Spanish, remembering the gender is absolutely vital. Okay, that takes care of 15. Number 16, follow the story. It's just one story, one money, one property, one holdup. Remember everything that has transpired in the story so that you may provide a better interpretation of upcoming events. It's easy to interpret what's coming up if you can remember what has transpired already. It's just one story. And this includes terms used. In other words, if the speaker says that this happened on a sidewalk, it uses the word banqueta. When you go back to interpret sidewalk, say banqueta, not say acera. So we're going to leave the terms the same as well. I need to write them down so I don't forget. Number 17, interpret all profanity. Do not use foreign terms and call euphemisms for vulgarisms. Cuss words for cuss words. Just as strong, just as obscene or vulgar, it doesn't matter. We will interpret them just the same. Number 18, do not do any conversions. When answers are provided in decimals, kilos, or if the 24-hour clock is utilized, those will be interpreted in just the same fashion and not converted. Not any conversions whatsoever, even just are. Number 19 is very important. You must wait at least 2 complete seconds before you commence your interpretation. That's 2 complete seconds. You want to make sure that the speaker is not just taking a breath and it's going to continue 2 complete seconds as a minimum wait. However, you must begin your interpretation no more than 7 seconds after the speaker has finished the question or the answer. That means that you must begin the interpretation no later than 7 seconds after the speaker has finished. That doesn't mean that you're going to finish the interpretation in 7 seconds. All I'm saying is wait 2 seconds before you commence, but wait no more than 7 seconds and then commence your interpretation. That will give us plenty of time to finish within the amount of time. It is a time exercise. When you 22 minutes, make sure you ask the doctor how much time you have. If you go by this window, you will finish your company within that time. So wait at least 2 seconds, but no more than 7 seconds. Number 20, may ask for repetitions. You will state, may the interpreter have a repetition? Please, we refer to ourselves in the third person to say, may the interpreter have a repetition? Please, and the question or the answer will be repeated. In California, executive portion, you are allowed to repetition.
conditions of the entire exercise. Other states may be different, so make sure you ask the proctor how the conditions are. Number 21, no Spanish is allowed. You do not say, fuimos a la marqueta en nuestra troca, when in English you heard we went to the market in our pickup. This is called Spanish. It is absolutely prohibited. You must remain in Spanish the entire time that you're interpreting into Spanish. The Spanish has to be 100% authentic, genuine, and real Spanish. When you go into English, it has to be 100% authentic, genuine, and real English. We cannot mix the languages up whatsoever. Spanglish is strictly prohibited. Number 22, concentrate 100%. Visualize the message, sound self-assured, and honest. All they have to base themselves on, maybe your license is how you perform on that day. So we are going to sound self-assured, voiced, and very professional. Okay? Keep in mind all of these rules when we do the consecutive exercise. So I will see you at the consecutive exercise. Nomor 12, ketika ada ungkapan idiomatik digunakan, maka Anda harus memberikan ungkapan yang setara untuk menyampaikan maknanya, dan bukan menjelaskan ungkapan tersebut. Nomor 13, interpretasikan semua kata pengisi jeda. Semua kata pengisi jeda seperti well, you know, okay, mereka harus diartikan dengan kata pengisi jeda yang setara. Ini bukan suara asing, ini adalah kata-kata dan harus diinterpretasikan. Nomor 14. Ingatlah dalam bahasa apa Anda mendengar informasi sumber tersebut, sehingga Anda dapat menggunakan bahasa target yang benar saat menerjemahkannya. Jadi, ketika saya mendengar sebuah pesan dalam bahasa Inggris, saya harus ingat bahwa saya mendengarnya dalam bahasa Inggris, sehingga saya bisa masuk ke bahasa Spanyol. Ketika saya mendengar sebuah pesan dalam bahasa Spanyol, saya juga harus mengingat bahwa saya mendengarnya dalam bahasa Spanyol, sehingga saya bisa masuk ke dalam bahasa Inggris. Pada saat tes, jika kamu mendengarnya dalam bahasa Inggris dan menyampaikannya ke dalam bahasa Inggris pula, atau jika kamu mendengar dalam bahasa Spanyol dan menyampaikannya ke dalam bahasa Spanyol, pengawas tidak akan mengoreksi Anda. Mereka hanya akan mengatakan bahwa Anda gagal dalam menginterpretasikan, dan Anda tidak akan mendapat poin apapun. Jadi, amati bahasa apa yang Anda dengar, pesan yang disampaikan, sehingga Anda bisa masuk ke dalam bahasa target yang tepat. Nomor 15. Ingatlah gender dari semua pembicara. Hal ini merupakan sebuah keharusan ketika kita menginterpretasikan ke dalam bahasa Spanyol. Jika kita menginterpretasikan dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, mengingat gender pembicara adalah hal yang sangat penting. Nomor 16, ikuti ceritanya. Ini hanya ada satu cerita, satu penjamretan, satu perampokan. Ingatlah semua yang telah terjadi dalam cerita, sehingga Anda dapat memberikan interpretasi yang lebih baik tentang kejadian selanjutnya. Akan lebih mudah untuk menginterpretasikan apa yang akan terjadi selanjutnya jika Anda dapat mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan ini hanya satu cerita, termasuk istilah-istilah yang digunakan. Nomor 17, terjemahkan semua kata-kata kotor. Jangan gunakan istilah-istilah yang lebih lembut atau eufemisme untuk kata-kata kotor. Kata-kata makian untuk kata-kata makian, seperti cabul atau vulgar. Hal itu tidak masalah. Kita akan menerjemahkannya dengan cara yang sama. Nomor 18, jangan melakukan konversi apapun. Ketika jawaban yang diberikan dalam peso atau kilo atau penggunaan kata 24 jam, jawaban tersebut akan diterjemahkan dengan cara yang sama dan tidak diubah. Kita tidak melakukan konversi apapun, jadi biarkan apa adanya.
Nomor 19 sangat penting. Anda harus menunggu setidaknya 2 detik sebelum memulai interpretasi Anda. Anda harus memulai interpretasi Anda tidak lebih dari 7 detik setelah pembicara menyelesaikan pertanyaan atau jawabannya. Kita ingin memastikan bahwa pembicara tidak hanya sedang mengambil nafas, lalu melanjutkan kembali. 2 detik adalah waktu minimal kita menunggu. Anda harus memulai interpretasi Anda tidak lebih dari 7 detik setelah pembicara selesai. Bukan berarti Anda harus menyelesaikan interpretasi Anda dalam 7 detik. Yang saya katakan adalah, tunggu 2 detik sebelum memulai, tetapi jangan menunggu lebih dari 7 detik, dan kemudian memulai menginterpretasi. Hal ini akan memberi kita banyak waktu untuk menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Ini adalah latihan waktu, mungkin 20-22 menit. Pastikan Anda bertanya kepada pengawas berapa banyak waktu yang Anda miliki. Jika Anda mengikuti aturan ini, Anda akan dengan nyaman menyelesaikan interpretasi Anda. Jadi, tunggu selama 2 detik dan tidak lebih dari 7 detik. Nomor 20. Anda mungkin meminta pengulangan. Anda akan menyatakan, bolehkah penerjemah meminta pengulangan? Kita melihat diri kita sebagai orang ketiga. Jadi katakanlah, bolehkah penerjemah meminta pengulangan? Dan pertanyaan atau jawaban akan diulangi. Di California atau di bagian konsekutif, Anda hanya diperbolehkan meminta 2 kali pengulangan selama latihan. Negara yang lain mungkin berbeda. Jadi pastikan Anda bertanya kepada pengawas berapa kali pengulangan yang diperbolehkan. Nomor 21, Spanglish tidak diperbolehkan. Jika Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Spanyol harus 100% valid, asli, dan benar-benar bahasa Spanyol. Jika Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus 100% valid, asli, dan benar-benar bahasa Inggris. Spanglish sangat dilarang. Nomor 22, berkonsentrasi 100%. Gambarkan pesannya, percaya diri dan tenang. Yang mendasari mereka untuk memberi Anda lisensi adalah bagaimana performa Anda pada hari itu. Jadi Anda harus terdengar percaya diri, tenang, dan profesional. Oke? Jadi ingatlah semua aturan-aturan ini ketika kita melakukan latihan interpretasi konsekutif. Saya akan menjumpai Anda dalam latihan interpretasi konsekutif. Terima kasih telah bergabung dengan kami.